Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuliah Ida Farica dengan NIM 211510101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab 4.2 mengenai kesalahan berbahasa tataran fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang secara khusus mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi, terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Bunyi bahasa dalam kajian fonologi adalah bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan memiliki makna. Menurut Syukron tahun 2012, ada dua kategori utama kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi, yakni perubahan fonem dan penghilangan fonem. Yang pertama, perubahan fonem. Perubahan fonem pada bahasa disebabkan oleh banyak faktor. Kontaminasi dari bahasa daerah dan bahasa asing juga dapat mempengaruhi perubahan pelafalan fonem. Perubahan fonem dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perubahan fonem vokal, perubahan fonem konsonan, dan perubahan fonem pada singkatan. Perubahan fonem vokal biasanya perubahan dari huruf vokal seperti a, i, u, e, o. Contohnya pada lafal baku penasihat menjadi lafal tidak baku penasehat. Penasihat menjadi penasehat disebabkan oleh pengaruh dari bahasa Jawa karena pada bahasa Jawa vokal i diucapkan menjadi e dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, perubahan fonem konsonan, yaitu perubahan fonem yang untuk huruf mati seperti huruf selain vokal seperti B, C, D, dan lain-lain. Contohnya lafal baku izin menjadi lafal tidak baku izin. Pelafalan kata izin menjadi izin disebabkan oleh pengaruh sistem fonologi bahasa Jawa. Bahasa Jawa tidak mengenal fonem Z, namun mengenal fonem J. Jadi orang Jawa banyak melafalkan kata yang mengandung fonem Z menjadi fonem J. Contoh lain, pada kata zaman banyak yang dilafalkan menjadi zaman. Selanjutnya, perubahan fonem pada singkatan. Lafal baku contohnya BBM. Lafal tidak baku dibaca menjadi BBM. Sistem fonologi bahasa Inggris juga ikut mempengaruhi sistem fonologi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, fonem B dilafalkan B. Dalam bahasa Inggris, fonem B dilafalkan B. Inilah yang menjadi penyebab ketidakbakuan pelafalan singkatan BBM di atas. BBM yang seharusnya dilafalkan secara Indonesia yaitu BBM, karena terpengaruh bahasa Inggris, pelafalannya menjadi BBM. Kedua yaitu adalah penghilangan fonem. Penghilangan fonem merupakan wujud dari penghematan bahasa secara fonologis. Menurut Mukhlis tahun 2008, menyebutkan bahwa ekonomi bahasa dengan istilah zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fenomis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Penghilangan fonem dapat dibagi menjadi dua, yaitu penghilangan fonem vokal dan penghilangan fonem konsonan. Penghilangan fonem vokal ini untuk penghilangan fonem huruf a, i, u, e, o. Contoh lafal baku majelis. Lafal tidak baku menjadi majlis. Zeroisasi pada kata majelis termasuk pada zeroisasi jenis sinkop. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Majelis kehilangan fonem e sehingga menjadi majlis. Selanjutnya adalah penghilangan fonem konsonan, yaitu penghilangan fonem pada huruf selain vokal. Contohnya lafal baku tahun menjadi lafal tidak baku tahun. Contoh lain seperti tahu menjadi tahu, lihat menjadi lihat, kasih menjadi kasih. Zeroisasi jenis sinkop juga terjadi pada kata tahun, tahu, dan lihat. Kata tahun kehilangan fonem H sehingga menjadi tahun. Kata tahu juga kehilangan fonem H sehingga menjadi tahu. Hal ini juga terjadi pada kata lihat. Kata lihat kehilangan fonem H sehingga menjadi lihat. Pada kata kasih, zeroisasi yang terjadi adalah jenis apokop.
Apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Kata kasih, kehilangan fonem H sehingga menjadi kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di bab 4 ini kami akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa tataran morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk-bentuk bahasa terkecil, morfem dan kata serta pembentukannya. Morfem sendiri merupakan suatu kebahasaan terkecil yang dibentuk dari deretan fonem yang dapat membangun struktur dan makna gramatikal tertentu. Untuk membuat morfem ada 3 cara. Yang pertama yaitu afiksasi, pengimbuhan, reduplikasi, pengulangan, komposisi, penggabungan. Dari ketiga cara tadi, biasanya penulis banyak melakukan kesalahan. Selain melakukan kesalahan di 3 cara pembentukan morfem tadi, biasanya penulis juga melakukan kesalahan di bidang kata. Kesalahan-kesalahan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, salah menentukan bentuk dasar. Banyak penulis yang salah mengartikan bentuk dasar dari suatu kata. Contohnya, mengelola. Kelola itu kata dasarnya mengelola, tapi banyak orang yang menganggap kalau kata dasar dari mengelola itu adalah lola, padahal kata dasarnya sendiri itu dari kelola itu sendiri. Terus selanjutnya ada kesalahan kata seperti di kata SP sendiri ini, seperti contohnya seperti kalimat kayak kata mensapu itu salah, seharusnya S-nya itu melebur menjadi menyapu gitu. Baik, untuk selanjutnya ada fonem yang seharusnya luluh malah tidak diluluhkan. Ini merupakan kesalahan yang berbalik dengan yang dijelaskan oleh teman saya barusan. Contohnya, menyintai yang seharusnya ditulis jelas mencintai. Kesalahan berbahasa yang kedua yaitu kesalahan berbahasa dalam reduplikasi atau pengulangan. Yang pertama, kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Contohnya, mengorek-korek yang seharusnya ditulis mengorek-ngorek. Kemudian yang kedua, kesalahan pengulangan kata karena bentuk dasar yang tidak tepat. Contohnya, tangan-tangan kanan mafia. Seharusnya tangan kanan mafia. Itu salah karena yang diulang hanya sebagian kata, bukan keseluruhan kata. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari pengulangan yang terlalu panjang. Contohnya, wanita karir perlu memikirkan tugasnya sebagai ibu. Terkadang penulis ingin mempersingkat pengulangan agar tidak terlalu panjang, namun di situ malah terjadi kesalahan. Wanita karir tadi seharusnya ditulis wanita karir perlu memikirkan tugasnya sebagai ibu. Selanjutnya ada kesalahan berbahasa dalam komposisi. Komposisi itu sendiri merupakan penggabungan kata dari proses pembentukan dari kata majemuk. Dalam penggabungan kata ini terdapat kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama itu ada kata majemuk yang seharusnya serangkai, tapi di situ tidak ditulis secara serangkai. Contohnya seperti di semester ini, ia tidak lulus dalam 2 mata kuliah, karena yang seharusnya yang betul itu. Jadi kesalahan dari kata ini, dari kalimat ini itu ada di kata mata kuliah, yang seharusnya itu mata kuliah itu ditulis terpisah, bukan digabung. Jadi yang betul itu mata spasi kuliah, bukan mata kuliah yang dirangkai menjadi satu. Selanjutnya, kesalahan yang kedua itu ada kata majemuk yang seharusnya ditulis terpisah, justru dirangkai. Seperti contoh kalimatnya itu, banyak tetangga yang terjangkit hepatitis dan akhirnya menginap di rumah sakit. Jadi kata yang salah dari kalimat tersebut yaitu rumah sakit. Mengapa salah? Karena rumah sakit itu seharusnya dipisah, bukan dirangkai menjadi satu. Jadi yang betul itu rumah spasi sakit, bukan rumah sakit yang dirangkai. Lalu yang ketiga itu ada kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah berpadu tak seluruhnya diulang. Jadi contoh kalimat dari permasalahan ini contohnya seperti segi segitiga tersebut harus dibuat dengan ukuran yang presisi.
Dan seharusnya kalimat yang betul itu sek segitiga itu harusnya kata itu menjadi segitiga-segitiga, bukan menjadi sek segitiga, seperti itu. Selanjutnya ada kesalahan berbahasa karena afiksasi dianggap menyatukan perusahaan kata majemuk yang belum padu. Jadi contohnya itu belum ada yang bertanggung jawab dalam kejadian itu. Jadi di situ pembentukan kata yang salah itu ada di bertanggung jawab yang ditulis serangkai karena si kata ini yang bertanggung jawab termasuk dalam kata afiksasi, seperti itu. Kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang objek bahasanya terkait frasa, klausa, dan kalimat. Secara spesifik, sintaksis juga membahas tentang fungsi, kategori, dan peran unsur-unsur pembentuk kalimat. Dalam tataran sintaksis, kesalahan berbahasa juga berkaitan dengan kaidah-kaidah kalimat efektif. Kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, dan kalimat. Kesalahan sintaksis dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesalahan pada frasa dan kalimat. Kesalahan dalam frasa. Kesalahan dalam frasa dikelompokkan menjadi 4, yaitu penggunaan preposisi yang tidak tepat, penggunaan unsur yang berlebihan, bentuk resiprokal yang salah, dan penjamakan yang ganda. Yang pertama, penggunaan preposisi yang tidak tepat. Kesalahan berbahasa tataran frasa dapat disebabkan oleh penggunaan preposisi yang tidak tepat dalam frasa berkata depan. Hal ini biasanya terjadi pada frasa preposisional yang menyatakan tempat, waktu, dan tujuan. Berikut contohnya. Yang kedua, penggunaan unsur yang berlebihan. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa juga dapat disebabkan oleh penggunaan kata yang berlebihan. Kesalahan berbahasa seperti ini biasanya pemakai bahasa menggunakan dua kata atau frasa yang maknanya sama. Berikut contohnya. Yang ketiga, kesalahan bentuk resiprokal. Kesalahan bentuk resiprokal terjadi karena penggunaan kata saling dan atau dengan kata ulang berimbuhan. Berikut contohnya. Yang keempat, kesalahan penjamakan yang ganda. Kalimat menjadi tidak baku apabila menggunakan dua bentuk penjamakan sekaligus. Berikut contohnya. Kesalahan dalam kalimat. Kategori kesalahan kalimat dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu kalimat tidak bersubjek, kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat, penggunaan kata tanya yang tidak perlu, kalimat ambigu, kalimat tidak logis, penggunaan konjungsi yang berlebihan, dan penghilangan konjungsi. Yang pertama, kesalahan kalimat tidak bersubjek. Suatu kalimat paling sedikit harus terdiri atas subjek dan predikat, kecuali kalimat perintah atau ujaran yang merupakan jawaban pertanyaan. Berikut adalah contoh kesalahan kalimat tidak bersubjek. Yang kedua, kesalahan kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat. Kalimat tunggal tidak boleh diawali oleh kata-kata karena, sehingga, apabila, agar, seperti, kalau, dan konjungsi yang lain. Berikut adalah contoh kesalahan kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat. Yang ketiga, penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Penggunaan bentuk-bentuk kata tanya dalam kalimat yang bukan kalimat tanya menyebabkan kalimat tidak baku. Berikut adalah contoh kesalahan penggunaan kata tanya. Yang keempat, kalimat yang ambigu. Kalimat ambigu adalah kalimat yang meragukan atau sama sekali tidak dipahami orang lain. Kalimat ambigu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti intonasi yang tidak tepat, pemakaian kata yang bersifat polisemi,
dan lain-lain. Berikut adalah contoh kalimat ambigu. Yang kelima, kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis adalah kalimat yang tidak masuk akal. Hal itu terjadi karena penulis kurang berhati-hati dalam memilih kata. Berikut adalah contoh kalimat tidak logis. Yang keenam, penggunaan konjungsi yang berlebihan. Hal ini terjadi karena dua kaidah bahasa bersilang dan bergabung dalam sebuah kalimat. Berikut contoh penggunaan konjungsi yang berlebihan. Yang ketujuh, penghilangan konjungsi. Penghilangan konjungsi menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Berikut adalah contoh penghilangan konjungsi. 4.5 mengungkapkan bahwa semantik mengaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam lataran semantik, kesalahan berbahasa dapat terjadi pada beberapa hal, seperti A. Diksi, B. Hiperkorek, C. Ambiguitas, dan D. Pleonasme. Pleonasme adalah praktik penggunaan unsur-unsur kebahasaan. Kesalahan berbahasa tataran semantik adalah ilmu tentang makna. Baik, contoh pertama. Tetapi masih banyak orang-orang yang suka membuat ulah dengan alam kita, seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, dan masih banyak yang lainnya. Pada kalimat banyak orang-orang terjadi kesalahan pleonasme karena terdapat bentuk jamak yang dinyatakan dua kali. Kata banyak mengandung makna jamak. Sebaiknya kata benda yang mengikutinya tidak perlu dijamakkan dengan perulangan sehingga makna yang disampaikan tidak berlebihan. Jadi kalimat tersebut cukup dikatakan sebagai berikut. Tetapi masih banyak orang yang suka membuat ulah dengan alam kita, seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, dan masih banyak yang lainnya. 4.5.2 Ambiguitas. Ambiguitas adalah menduanya makna. Ambiguitas ini adalah makna yang dapat terjadi karena makna yang tepat bisa didapatkan ketika konteks yang melingkupinya dibangun dengan baik. Contoh, keadaan di sana sangat minim sekali. Contohnya seperti bangunannya, atap yang bocor sana sini, lantainya masih tanah sehingga pada musim hujan tanahnya becek, dan itu sangat mengganggu proses pembelajaran. Bangku di kelas juga sangat sedikit ada yang keropos. Ada contoh di atas termasuk kesalahan ambiguitas yang menimbulkan makna ambigu. Perbaikannya adalah keadaan di sana sangat minim sekali. Contohnya seperti bangunannya, atap yang bocor sana sini, lantainya masih tanah sehingga pada musim hujan tanahnya sangat becek dan itu sangat mengganggu proses pembelajaran. Bangku di kelas sangat sedikit dan ada yang keropos. 4.5.3 Pemilihan diksi. Salah satu pertimbangan penting ketika berkomunikasi adalah pemilihan diksi. Pemilihan diksi adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan ide yang dimaksud. Contoh kali ini saya akan membicarakan tentang dis natalis. Contoh di atas termasuk kesalahan kecermatan pemilihan makna kata, yaitu kata membicarakan. Kurang sesuai untuk menyampaikan gagasan pada sebuah teks pidato formal menurut KBBI. Membicarakan memiliki makna percakapan atau mempercakapkan dan memperkatakan agar menjadi kalimat yang baik dan sesuai konteks kalimat. Sebaiknya menggunakan kata membahas yang memiliki makna membicarakan karena dilihat dari kesesuaian dengan kalimat yang disampaikan, maka kalimat yang tepat adalah perbaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Ainur Rahmah.
dengan NIM 2115103011014 dari Prodi Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa tataran wacana dari Bahasa Indonesia kelas 71 kelompok 4. Kesalahan berbahasa tataran wacana. Kesalahan berbahasa pada tataran wacana dapat ditemukan pada paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang memaparkan satu ide pokok yang disusun secara koheren dan kohesif. Kesalahan berbahasa pada tataran ini dapat dicermati dalam kalimat-kalimat penyusunannya tersebut. Artinya, rangkaian kalimat dalam paragraf menjadi satu kesatuan yang baru harus padu untuk mendukung penyampaian ide pokoknya. Nah, di sini ini dibagi menjadi dua, yaitu ketidakefektifan paragraf karena tidak ada pelesapan dan kesalahan karena terdapat kalimat sumbang. Ketidakefektifan paragraf karena tidak ada pelesapan. Dalam menulis paragraf, penulis harus membangun keefektifan paragraf dengan melakukan pelesapan-pelesapan untuk membangun kepaduan paragraf. Dengan melakukan pelesapan, paragraf itu akan efektif karena tidak mengulang-ulang kata pada kalimat penyusunnya. Nah, di sini contohnya. Contoh, di yang sebelah kiri ini contoh yang salah, yaitu kami telah melakukan berbagai inovasi dalam bidang green industry. Kami menerapkan teknologi atap hijau dengan memanfaatkan tanaman sebagai atap rumah. Kami berpikir bahwa teknologi atap hijau dapat mengurangi polusi udara. Kami juga beranggapan bahwa atap hijau mampu mengurangi dampak pemanasan global. Di sini, kata yang bercetak tebal pada paragraf di atas tidak efektif karena seharusnya itu bisa dilesapkan. Nah, untuk membangun keefektifan kalimat perlu keekonomisan dan penghematan penggunaan bahasa untuk mencapai kepaduan suatu paragraf. Nah, di sini perbaikan dari paragraf yang salah tadi. Kami telah melakukan berbagai inovasi dalam bidang green industry. Penerapan teknologi atap hijau merupakan salah satu bentuk inovasi tersebut dengan memanfaatkan tanaman sebagai atap rumah. Kami berpikir bahwa teknologi tersebut dapat mengurangi polusi udara. Selain itu, atap hijau dianggap mampu mengurangi dampak pemanasan global. Nah, kemudian pada materi yang kedua yakni kesalahan karena terdapat kalimat sumbang. Paragraf itu terdiri atas satu kalimat utama yang berisi ide pokok dan didukung oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, kalimat penjelas atau kalimat pendukung itu adalah kalimat yang berisi penjelasan atau gagasan yang mendukung ide pokok. Ketika terdapat kalimat yang tidak mendukung kalimat utama di dalam sebuah paragraf, maka kalimat tersebut dapat diistilahkan dengan kalimat sumbang. Nah, di sini contohnya. Yang di sebelah kiri ini contoh yang salah, yang kurang benar. Error adalah jenis kesalahan berbahasa yang dikarenakan penutur atau penulis mengalami ketidakpahaman terhadap kaidah bahasa yang digunakannya. Kalimat 1. Kesalahan berbahasa terjadi karena penulis atau penutur hanya menguasai bahasa daerah atau bahasa pertamanya saja. 2. Kalimat konteks ini, kesalahan berbahasa dilakukan oleh penutur atau penulis dengan sengaja dan tidak memahami kaidah bahasa yang benar. Kalimat ketiga. Kemudian, biasanya ditandai dengan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang konsisten dan berpola. Kalimat 4. Nah, pada paragraf di atas, pada paragraf ini terdapat kalimat sumbang, yaitu kalimat nomor 2 yang dicetak tebal. Ide pokok pada paragraf 2 ini sebenarnya menjelaskan tentang kesalahan berbahasa karena error atau kesalahan berbahasa karena si penutur itu tidak memahami kaidah bahasa yang digunakan.
Nah, pada kalimat 2 ini, paparannya itu terlalu jauh membahas tentang bahasa kedua berupa bahasa daerah. Untuk itu, perlu dicermati lagi dalam menyusun kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya. Nah, jadi sebaiknya kalimat penjelas atau pendukungnya itu bisa dihilangkan atau direvisi menjadi bentuk kalimat yang lain. Di sini perbaikannya. Error adalah jenis kesalahan berbahasa yang dikarenakan penutur atau penulis mengalami ketidakpahaman terhadap kaidah bahasa yang digunakannya. Dalam konteks ini, kesalahan berbahasa dilakukan oleh penutur atau penulis dengan sengaja dan tanpa disadari karena penutur atau penulis tidak memahami kaidah bahasa yang benar. Biasanya ditandai dengan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang konsisten dan berpola. Jadi di sini sudah dirubah kalimat yang nomor 2 tadi menjadi lebih tepat. Mungkin sekian penjelasan tentang kesalahan berbahasa tataran wacana oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca merupakan sebuah aspek teknis terkait kaidah atau tata tertib dalam berbahasa Indonesia. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kaidah ejaan. Yang sekarang ini digunakan adalah PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan pada saat mahasiswa membuat proposal ataupun makalah. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan ini sering terjadi pada nama instansi, nama geografi, kata yang bukan di awal kalimat, nama peristiwa, sejarah, nama orang, dan agama. Misalnya contohnya Universitas Jember yang ditulis semuanya huruf kapital, padahal yang benar adalah hanya di awal saja Universitas Jember karena bukan merupakan singkatan. Kemudian nama geografi seperti pada contoh Kecamatan Pesanggaran, seharusnya K-nya besar, P-nya besar. Selanjutnya kesalahan penggunaan pada awal kalimat. Misalnya pada sebuah laporan, adapun tujuan kegiatan tersebut adalah 1. Mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia. Di sini tanda yang dicetak tebal merupakan kesalahan karena seharusnya menggunakan huruf kecil. Yang keempat, kesalahan penggunaan pada nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Seperti pada contoh, pada tanggal 2 Mei Indonesia telah memutuskan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di sini Hari Pendidikan Nasional mengalami kesalahan karena seharusnya P-nya besar dan N nasionalnya besar karena merupakan peristiwa sejarah. Kemudian kesalahan penggunaan huruf miring. Ini biasanya untuk kata-kata yang bersifat asing, seperti pada contoh mengajukan perlengkapan resiko guna mendukung pelaksanaan kegiatan rutin SAR serta sebagai media publikasi. Seharusnya kata rescue yang merupakan dari bahasa asing dicetak miring. Kemudian kesalahan penulisan singkatan, contohnya FKIP, di mana di sini hanya F-nya besar dan KIP-nya kecil. Seharusnya semuanya ditulis kapital karena merupakan nama singkatan. Yang selanjutnya ada kesalahan pada penulisan kata depan atau preposisi.
Seperti pada contoh, pendidikan di Indonesia telah menuju ke arah yang benar. Di sini ke arah ditulis cetak tebal karena mengalami kesalahan. Yang benar adalah ke arah, ke dipisah dengan arah, tidak bergandeng. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan penulisan kata berimbuan. Seperti pada contoh, tempat ini dapat digunakan sebagai rapat. Digunakan seharusnya mengalami penggandengan, bukan dipisah. Selanjutnya, kesalahan berbahasa tataran tanda baca. Tanda baca digunakan untuk memperjelas fungsi maupun maksud dari satuan bahasa yang dituliskan. Kesalahan tanda baca masih sering ditemukan pada proposal ataupun makalah mahasiswa. Contoh-contoh kesalahan yaitu mengenai tanda titik dua yang seharusnya digunakan untuk pemberian lebih dari dua. Misalnya, kami hanya membeli barang yakni batik dan kaos. Di sini, jika hanya terdapat dua yaitu batik dan kaos, sebaiknya tidak digunakan tanda dua, melainkan seperti contoh yang di bawah. Kami hanya memberi dua barang yakni batik dan kaos. Tanda titik dua tidak diperlukan dalam kalimat ini. Selanjutnya ada penggunaan tanda hubung untuk makna sampai dengan atau sampai ke. Tanda hubung merupakan lambang atau petunjuk yang menghubungkan unsur atau kata. Sedangkan tanda pisah ialah lambang yang memisahkan atau membatasi kata atau kalimat. Jadi maksudnya perjalanan Jember sampai ke Bali cukup lama karena libur panjang meningkatkan animo masyarakat. Di sini seharusnya menggunakan tanda pisah karena memisahkan suatu daerah. Jadi yang benar perjalanan Bali Jember menggunakan tanda pisah garis yang lebih panjang. Seperti itu. Selanjutnya, ketidaktepatan penggunaan tanda penyingkat atau apostrof tanda petik digunakan untuk penanda penghilangan salah satu bagian kata atau angka tahun. Contohnya, dia akan pergi keluar kota bersama keluarganya Jumat depan. Jumat depan di sini menggunakan tanda petik dan itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar yaitu dia akan pergi keluar kota bersama keluarganya Jumat depan. Jumat tidak ada tanda petik.